Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Mamat Kohimat dari SMA Muhammadiyah Singaparna. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba berbagi tutorial bagaimana caranya untuk menyiapkan sebuah ujian dengan menggunakan CMS Edumu, di mana teman-teman semuanya nantinya bisa melaksanakan ujian secara online menggunakan aplikasi edukasi digital Muhammadiyah. Baiklah, sebelum teman-teman menyimak video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan video terbaru dari kami. Terima kasih untuk subscribe-nya. Selanjutnya kita akan langsung praktek. Yang pertama adalah kita membuka terlebih dahulu web browser, bisa menggunakan Google Chrome ataupun bisa menggunakan web browser yang lainnya. Nah, setelah ini teman-teman silakan ketikkan websitenya adalah cms.edumu.id. Ini merupakan halaman login untuk masuk ke level admin ataupun level guru-guru. Nah, di mana teman-teman semuanya nanti bisa memasukkan, yang pertama adalah di sini adalah memasukkan kode sekolah kita. Misalkan ini SMA Muhammadiyah Singaparna, kodenya adalah SMAMSPA. Kita masuk di sini sebagai guru ya. Ini menggunakan username dan password yang kita miliki yang telah dibagikan oleh admin sekolah kita. Selanjutnya teman-teman klik tombol masuk. Nah, di sini akan diarahkan ke halaman awal dari CMS Edukasi Digital Muhammadiyah. Bapak Ibu di sini bisa melihat jumlah siswa yang ada di sekolah kita, jumlah guru, jumlah rombel belajar, dan juga jumlah pegawai yang ada di sekolah kita. Nah, untuk memulai menyiapkan untuk ujian online, teman-teman bisa langsung klik tombol di menu LMS, Learning Management System. Selanjutnya teman-teman nanti pilih ujian online. Nah, di sini teman-teman nanti bisa memilih mata pelajaran yang kita ampu. Misalkan di sini kita sebagai guru BKIT, teman-teman klik saja. Terus di sini teman-teman terdapat beberapa informasi. Yang pertama adalah ini ada 35 ujian, di mana ini menginformasikan bahwasanya ada 35 mata ujian yang telah disiapkan oleh Bapak Ibu guru semuanya di sekolah yang kita tempati saat ini. Ada penugasan, ada soal ujian, jumlahnya 504 soal ujian, dan juga di sini ada guru pembuat soal ujian. Alhamdulillah saat ini sudah bertambah mencapai 19 orang guru ya. Sebelumnya mungkin hanya 1-2, sekarang sudah meningkat drastis sampai 19 guru. Nah, untuk memulainya teman-teman silahkan klik tombol tambah ujian. Nah, di sini teman-teman bisa mengisi dengan judul ujiannya adalah misalkan kita siapkan simulasi ya, PAS penilaian semester BKIT 2022. Nah, ini judul ujiannya. Selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa memilih kategorinya. Di sini karena kita untuk persiapan penilaian semester, berarti teman-teman milihnya adalah penilaian akhir semester saja. Oke. Terus mata ujiannya sesuai yang Bapak Ibu ampu. Misalkan ini BKIT. Keterangannya di sini adalah untuk keterangan bahwasannya teman-teman, karena di sini nanti kita menggunakan pilihan ganda saja, misalkan atau uraian, teman-teman bisa memilih contohnya seperti ini ya. Pilih salah satu jawaban paling tepat misalnya. Nah, terus selanjutnya di sini untuk skema waktunya, teman-teman nanti bisa memilih satu waktu tertentu ataupun bebas. Nah, kalau teman-teman memilih satu waktu tertentu, ini ujiannya disesuaikan dengan jadwal ujian yang telah ditentukan. Nah, kalau bebas berarti teman-teman nanti bisa menyeting waktunya dari hari Senin misalkan hari Sabtu ya. Jadi si anak-anak atau peserta didik kita bisa mengerjakan dalam tempo waktu yang telah kita setting tersebut. Nah, kalau satu waktu tertentu berarti kita sesuaikan dengan jadwal yang telah disiapkan oleh panitia. Sehingga nanti untuk setting skema waktu ujiannya kita pilih satu waktu tertentu. Jadi dijadwalkan misalnya gitu kan. Nah, di sini misalkan kita jadwalkan ini hari ini bertepatan tanggal 10 November. Nah, teman-teman misalkan hari besok kita siapkan untuk pelaksanaannya PAS-nya misalkan ya. Ini klik tombol
Eh, ini untuk hari, bulan, dan tahun. Misalkan hari besok kita siapkan, misalkan besok ujiannya itu pukul 10 ya, 00 misalkan ya, jam 10 pas. Oke, udah siapkan. Terus kira-kira waktu selesainya kapan, misalkan gitu kan ya, waktu selesainya kapan nih, seperti ini selesainya misalkan karena satu waktu tertentu, maka kita siapkan ini juga sama tanggal tanggal 11, waktunya misalkan 1 jam ya, ini berarti sampai dengan pukul 11 tepat ya. Nah seperti ini ya, jadi teman-teman tinggal siapkan jam 11 saja. Terus waktu pengerjaan adalah 60 menit, ini dari jam 10 sampai dengan jam 11. Nah setelah selesai mengatur waktu, teman-teman nanti bisa memilihkan kelasnya, kelas berapa saja yang bisa mengikuti ujian ini. Misalkan kita simulasinya karena ini akan diikuti oleh semua peserta didik, berarti kita pilihnya semua kelas. Ini kelas, semua kelas ya, karena di sini ada 11 rombel, jadi teman-teman bisa memilih semua kelasnya atau disesuaikan dengan kelas yang Bapak Ibu ujikan pada saat tertentu misalkan ya. Ini sudah 11 kelas, teman-teman nanti silakan klik tombol selanjutnya ya. Oke. Nah di sini teman-teman bisa mengatur apakah soal tersebut akan diacak atau tidak, atau ini dengan digeserkan saja. Terus selanjutnya dalam setelah selesai pengerjaan ujian, teman-teman bisa menampilkan nilai ujiannya ataupun tidak. Nanti kalau misalnya ini ditampilkan, tinggal centang saja. Nah selanjutnya setelah penampilan nilai ujian, teman-teman juga bisa menampilkan jawaban soal ataupun kunci jawaban dari soal yang kita buatkan nanti. Dan biasanya ini dinonaktifkan. Nah setelah seperti ini, teman-teman klik tombol selanjutnya untuk memulai mengentrikan soal ujiannya. Nah, ini kalau misalkan terjadi seperti ini, teman-teman silakan klik tombol reload dulu ya, dibuat ulang. Oke, ini pasti kembali ke awal. Kita klik tombol selanjutnya, klik tombol selanjutnya. Nah ini sudah masuk ke persiapan untuk input data soalnya. Nah pada saat penginputan soal, teman-teman bisa mengambil dari soal-soal atau bank soal yang pernah kita upload sebelumnya, ataupun teman-teman bisa menambahkan secara langsung melalui CMS ini dengan copy paste dari Microsoft Word misalkan ya. Jadi di sini teman-teman yang pertama adalah klik tombol tambah bentuk soal. Nah di sini kita bisa memilih bentuk soalnya, apakah pilihan ganda kompleks, uraian, ataupun mencocokkan. Nah misalkan di saat pelaksanaan PS ini teman-teman semua soalnya adalah berupa pilihan ganda, berarti teman-teman klik tombol pilih pilihan ganda saja. Nah selanjutnya di sini ada jumlah opsi jawaban, itu merupakan kalau misalkan A sampai D berarti 4, tapi kalau A sampai D karena kita SMA itu berarti 1 sampai 5 ya, 5 opsi jawaban. Nah seperti ini. Selanjutnya untuk label soal. Nah untuk label soal teman-teman misalkan supaya tidak sulit untuk mencarinya, nanti misalkan karena ini simulasi, teman-teman bisa menggunakan label soalnya dari simulasi. Selanjutnya klik tombol simpan. Nah setelah seperti ini, teman-teman sekarang menyiapkan untuk editornya. Jadi tinggal copy paste saja. Misalkan kita coba dulu soal berupa teks misalkan ya. Teman-teman klik tombol editor. Nah nanti di sini teman-teman tinggal copy paste saja dari soal berupa Microsoft Word. Nah ini kita buka dulu seperti ini, kita tinggalkan dulu, kita minimize saja, diperkecil saja jendelanya. Terus kita siapkan soal yang telah yang akan diujikan pada saat simulasi ini. Misalkan ini ada sebuah soal seperti ini ya teman-teman. Ini masih memiliki opsi untuk ABCD-nya dan juga penomoran otomatis. Nah makanya teman-teman nanti bisa menghapus format tersebut dengan mudah dengan cara misalkan di blok terlebih dahulu ya. Ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 40 seperti ini. Terus di sini teman-teman tinggal klik tombol clear formatting, menghapus semua format yang ada di Microsoft Word ini. Nah selanjutnya teman-teman nanti tinggal disalin ya, di copy saja. Ini klik tombol klik kanan, klik tombol copy. Nah setelah di copy atau disalin, teman-teman nanti tinggal menempelkan di sini. Nah caranya adalah dengan tekan tombol CTRL, Shift, dan V. Nah seperti ini ya teman-teman.
Oke. Nah, pastikan bahwasanya untuk soal terakhir itu tanpa kita berikan, paragraf baru. Jadi tidak harus ada sampai ada kosong di belakangnya. Nah, ini semua udah kita copy paste. Selanjutnya di sini tugas teman-teman adalah, memberikan jarak antar soal setelah pilihan. Jadi misalkan di sini ada soal, ini ada pilihannya, maka teman-teman nanti untuk memisahkan antara nomor 1, nomor 2, ataupun nomor 1 pilihannya, opsinya, dan juga nomor selanjutnya, teman-teman tinggal ditekan enter saja tiap setelah opsi yang terakhir atau opsi E ya. Nah, seperti ini. Jaraknya satu enter saja semua soal. Nah, seperti dia, teman-teman. Oke. Nah, terus sampai nanti teman-teman menyelesaikan sampai dengan nomor terakhir ya. Nah, seperti ini. Nah, ketika misalkan teman-teman juga melihat dalam copy paste ini ada jarak di antara lebih dari satu enter, misalkan teman-teman nanti bisa menghapusnya ya, supaya nantinya tidak termasuk ke dalam soal baru, karena satu enter itu dianggapnya satu soal baru ya. Seperti ini teman-teman, mudah sekali. Nah, ini sudah di enter satu, berarti lewati saja. Oke. Ini ada sekitar 40 soal. Ini sengaja kita buatkan dulu untuk soal yang tidak menggunakan gambar ya teman-teman. Sebagai contoh supaya nanti teman-teman bisa praktek lebih mudah lagi. Nanti pastinya ada pertanyaan bagaimana apabila di dalam soal tersebut ada gambarnya atau ada berupa file gambar, file video, atau tabel. Nanti kita juga akan praktekkan teman-teman semuanya. Ini ada lebih dari satu enter, kita hapus saja satu. Seperti ini ya. Nah, ini lanjutkan saja. Ini sangat mudah sekali ketika kita membuatkan sebuah soal dengan menggunakan CMS Edukasi Digital Muhammadiyah ini. Nah, kalau ini sudah selesai teman-teman semuanya, klik tombol simpan ya untuk memastikan bahwasanya si data yang telah kita salin tadi tersimpan di aplikasi CMS Edukasi Digital Muhammadiyah ini. Klik tombol simpan. Nah, ini secara otomatis nantinya akan terinput ke sistem informasi di Edumu ini. Ini kita perhatikan. Ini nomor 1 ya teman-teman semuanya. Kita scroll ke bawah. Kita cek sampai nomor berapakah soal tersebut nanti adanya. Kita cek. Nah, oke. Ini sudah benar. Ada 40 soal. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, tugas teman-teman adalah untuk memilih atau menyiapkan kunci jawaban dari setiap soal dan juga menyiapkan poin atau skor dari masing-masing soal tersebut. Jangan lupa ya. Jadi pertama membuatkan kunci jawaban terlebih dahulu, terus membuatkan skor dari masing-masing soal atau tiap poin soalnya ya. Misalkan karena ini 40 soal, berarti masing-masing soal itu berbobot misalkan 2,5 poin ya skornya. Terus kita ini tinggal disalin saja nanti. Ctrl C. Misalkan ini kita buatkan kuncinya, misalkan ini nomor 2 ini misalkan ya. Kita buat acak dulu. Ini kita tinggal copy paste saja. Sama ya teman-teman semuanya. Ini kunci jawabannya, kita buatkan poinnya, kita buatkan passwordnya ataupun kunci jawabannya. Nah, seperti ini. Ini sebagai contoh saja teman-teman semuanya. Nah, ini seperti ini. Kita pilihkan skor dan juga kunci jawaban dari masing-masing soal. Dan Bapak Ibu juga bisa membuatkan buat nilai skornya itu berbeda sesuai dengan tingkat kesulitan soal tersebut ya. Seperti ini. Ada yang mungkin skornya 2, ada yang 2,5, ada yang 5 mungkin, sesuai dengan tingkat kesulitan dari setiap soalnya. Ini contoh saja ya, kita copy paste saja. Oke, ini jawabannya masih ngacak ya teman-teman semuanya.
Oke, gini tinggal copy paste saja. Nanti ketika misalkan ada yang terlewat, kita belum memberikan kunci jawaban, nanti sistem juga akan menginformasikan bahwasanya soal tersebut belum memiliki kunci jawaban ataupun juga belum memiliki skor nilai ya dari soal yang telah kita inputan tadi. Ini untuk jawaban yang pilihan ganda saja. Nanti untuk kompleks, jawaban kompleks dan juga penjodohkan serta esen juga kita akan berikan tutorialnya setelah selesai dari tutorial pertama ini. Jadi membuatkan soal dengan pilihan ganda teman-teman semuanya. Pilihannya pilihan ganda saja. Ini kita sampai soal nomor terakhir ya. Oke. Seperti ini saja. Mudah sekali teman-teman semuanya. Yang penting ada keinginan, ada kemauan, pasti bisa ya. Karena ini CMS-nya sangat kompleks sekali, sangat mudah sekali untuk kita pahami, sehingga teman-teman juga nanti pada saat pengerjaan juga sangat cepat gitu pelaksanaannya. Ini lanjutkan. Nah, ini kalau sudah kita inputkan data kunci jawaban dan juga poinnya, selanjutnya teman-teman klik tombol selanjutnya ya. Nah, di sini sudah ada informasinya bahwasanya nanti akan ada rekapitulasi jumlah soalnya berapa dan juga bentuk soalnya seperti apa. Yang terakhir adalah total nilainya berapa gitu. Kalau misalkan belum muncul, teman-teman bisa tinggal klik tombol reload. Ya, seperti ini. Nah, ini sudah ada 40 soal. Total poinnya adalah 80. Berarti di sini mungkin ada yang terlewat ya, teman-teman semuanya. Oke. Kita tinggal cek dulu. Cek terlebih dahulu, barangkali ada soal yang memang belum kita berikan poinnya. Oke. Nah, kalau misalkan nanti di sini ketika kita berikan poin 2,5 itu tidak terakumulasi oleh sistem, berarti teman-teman nanti membuatkannya untuk jawabannya adalah ada yang 2, ada yang 3 mungkin ya, supaya nanti jumlah total nilai keseluruhan adalah 100 ya. Jadi tidak boleh kurang, tidak boleh lebih daripada 100 poinnya. Ini masih 2,5, mungkin ada yang tertinggal, kita cek kembali. Ini sudah soal terakhir, berarti di sini kemungkinan besar ini harus nilainya itu harus ganjil dan genap saja, mungkin tidak ada yang koma. Misalkan kita buatkan 3, di sini buatkannya 2 ya. Ini seperti ini misalkan 3, ini 2, ada 3 lagi misalkan ya. Jadi ada nilai 1 2 3 4 5 misalkan ya. Jadi nggak ada yang koma sepertinya. Seperti ini aja teman-teman semuanya. Jadi ada yang hitungan ganjil sama genap, tapi tidak ada yang 2,5 misalkan atau 1,5 ataupun yang lainnya. Nah, di sini seperti ini. Oke, kita sambil lanjut saja teman semuanya. Tinggal copy paste saja poinnya 2. Ada mungkin yang 3 ya. Ini sudah nomor 20. Kita cek kembali. Ada yang 3, ada yang 2 misalkan ya. Ini ada yang 3, ada yang 2 ya. Hapus saja. Ada yang 3 misalkan ya. Supaya nanti total poinnya semua jadi 100 ya teman-teman semuanya. Oke. Ini sedikit lagi. Oke, tinggal dua nomor lagi. Ini misalkan poinnya 2. Oke, nah
Kalau sudah kita cek ternyata tadi ada kesalahan ya, kita scroll ke paling bawah, soal terakhir, terus kita klik tombol selanjutnya. Kita juga memastikan di sini berapa jumlah total nilai. Ini sini masih 80 teman-teman semuanya. Nah, ini sudah 91, berarti masih ada 9 poin lagi yang belum nilainya 3 misalkan ya. Kita cek kembali. Misalkan kita rubah di sini, misalkan ada tambah satu lagi. Ini satu lagi, 2, 3. Oke. 4, 5, misalkan 6, 7, 8, 9. Oke, kita scroll ke bawah lagi. Ini harus jadi 100 ya total semuanya. Kita selanjutnya. Nah, di sini informasinya kita reload saja. Oke, nama soalnya, terus siapa guru pengajarnya, jumlah soalnya berapa, bentuk soalnya ini karena semua pilihan ganda, terus ada total nilainya ada 100 ya. Nah, setelah sampai sini teman-teman nanti tinggal menyimpan dokumen yang kita siapkan ini untuk pelaksanaan simulasi di hari besok, tepatnya tanggal 11 November tahun 2022, mulai pukul 10 sampai dengan pukul 11. Nah, setelah sampai sini teman-teman sudah disiapkan, klik tombol simpan. Nah, ketika penyimpan dokumen, teman-teman nanti ada dua pilihan nih, ada simpan dan aktifkan. Berarti ketika disimpan dan aktifkan, otomatis ini ujiannya sudah aktif nih, tinggal menunggu waktu dibukanya. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini, kita sarankan hanya untuk menyimpan saja. Jadi teman-teman klik tombol hanya simpan saja. Nah, ini simulasi PAS BKIT tahun 2020 telah berhasil disimpan. Nah, berarti di sini sudah kita siapkan untuk soal pelaksanaan simulasi BKIT di tanggal 11 pukul 10 sampai dengan pukul 11. Insyaallah soal tersebut sudah kita siapkan. Tutorial selanjutnya nanti akan kita bahas bagaimana cara menginputkan soal yang memiliki gambar ataupun video. Demikian tutorial dari kami. Setelah selesai mengerjakan ujiannya atau menyiapkannya, teman-teman jangan lupa untuk sign out. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.